Oke, ya selamat datang lagi di channel ini Laulo ILC, di mana channel ini channel yang sangat fenomenal ya, sangat fenomenal. Nah, di video kali ini saya akan sedikit memberikan informasi. Jadi kita nostalgia dulu ya seperti biasa. Jadi nostalgia kemarin kita bahas apa? Oke, alat penunjang atau alat yang digunakan untuk pemeriksaan listrik. Nah, misalkan seperti tang, obeng test pen, atau kemarin itu ada obeng set. Jadi ada obeng test pen, obeng set, ada tang, keluarga tang ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang alat ukur ya. Nah, ini mungkin tidak semua alat ukur saya bahas karena kalau kita bahas nanti akan panjang durasinya. Kita hanya bahas yang penting-penting saja. Nah, karena channel ini ya isinya yang penting-penting aja. Oke, gitu ya. Nah, maka dari itu jangan lupa like and subscribe channel ini. Kita akan mulai untuk pembelajaran mengenal alat ukur dan bentuknya. Oke. Ya, di sini sudah ada gambarnya ya. Nah, gambarnya adalah mengenal alat ukur. Nah, seperti gambar yang di sini, ini adalah gambar di mana ini sebutannya multimeter tapi digital. Ini yang sudah digital ya. Ditandai dengan layarnya yang sudah digital dan tidak ada unsur untuk jarum dan sebagainya macamnya. Jadi ini adalah fungsinya multimeter digital. Nah, di sini ini sedang mengukur yang namanya komponen apa teman-teman kalau kalian belajar di dasar elektronika kemarin. Nah ya betul, ini adalah resistor. Cara mengukurnya cukup simpel, cuma tempelkan probe hitam ini sebagai minus dan probe merah sebagai positifnya. Kalian tempelin sini aja, lalu batas ukurnya kita buat batas ukur untuk mengukur hambatan ada di ohm. Biasanya tandanya ini loh, ohm, logo ohm ini di sini ya. Itu tandanya. Nah, maka dari itu kalian masih penasaran kan dengan pembelajaran ini? Kita langsung lanjut saja. Nah, multimeter atau biasa dikenal sebutan avometer. Nah, adalah secara umum merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik bisa, arus listrik bisa, tahanan resistansi bisa. Dan sedangkan pada perkembangannya multimeter ini dapat memiliki beberapa fungsi dan fitur seperti mengukur temperatur, induktansi, frekuensi, dan ada juga orang yang menyebut multimeter sebagai avometer ada di ampere, volt, ohm. Nah, selain mengukur tegangan listrik, dia juga bisa mengukur baik tidaknya komponen elektronika ya dari segi pengukuran. Misalkan bagaimana cara tahu ukuran resistor tanpa harus baca kode warna pakai multimeter. Bagaimana cara tahu apakah kapasitor elko masih bisa digunakan atau tidak pakai multimeter. Bagaimana saya tahu caranya kabel ini masih bagus atau tidak atau suatu rangkaian terhubung atau tidak multimeter. Nah, itu fungsinya ya secara fungsi dan masih banyak lagi di sini sudah ada ya. Untuk mengukur tegangan DC, AC, kuat arus DC, mengukur nilai hambatan sebuah resistor, mengecek hubung singkat atau koneksi, short circuit, memeriksa transistor, memeriksa kapasitor elektrolit atau elko, mengecek dioda LED, dioda Zener, mengecek induktor, memeriksa atau mengukur HVE transistor, dan mengukur suhu di tipe tertentu ya. Jadi nggak semua multimeter itu bisa mengukur HVE atau suhu, nggak semua. Bergantung harganya, Anda beli harga mahal ya dapat fasilitasnya ya banyak ya. Jadi macam-macam. Oke, ini adalah multimeter. Nah, multimeter itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada multimeter analog, biasanya tandanya itu kayak gini ya, analog. Nah, ini gambarnya tak masukkan sini ya, biar seret. Nah, biar tidak terpotong. Nah, ini multimeter analog ditandai ciri khas utamanya adalah menggunakan jarum karena ya masih namanya analog ya.
masih menggunakan jarum di mana probe-nya ada di sampingnya. Di sini ada probe merah dan probe hitam di sini ya. Nah, terus di sini adalah untuk pengukurannya ya teman-teman. Jadi pengukurannya itu sebunder ini ya. Nah, ini pengukurannya sebunder ini. Dan yang sebelahnya adalah multimeter digital ya. Namanya sama, multimeter, avometer sama. Ini yang digital ditandai dengan tampilannya sudah berbentuk layar, nggak jarum lagi ya. Nah, keunggulannya apa Pak? Kalau yang digital itu lebih enak karena nilainya akan keluar pasti, misalkan 4,75. Sini keluar 4,75. Tapi kalau di sini itu belum tentu bisa 4,75, mungkin hanya mengambil nilai terbesarnya saja ya. Nah, mungkin dia hanya bisa mengambil nilai terbesarnya saja di sini. Nah, oke, kita bahas lebih lanjut tentang multimeter. Oke. Nah, untuk multimeter analog ini bagian-bagiannya teman-teman. Di kotak ini adalah kotak meternya, sekotak ini ya. Nah, sekotak ini adalah kotak meternya. Terus yang di sini adalah skala. Skala itu ini. Nah, ini skalanya ya, skalanya berapa dan sebagainya macamnya. Ini skalanya. Oke, skala ini untuk membaca nilainya itu berapa ya. Nah, yang ketiga adalah jarum petunjuk meternya ini. Nanti dia berhentinya di angka berapa ini nanti akan keluar ukurannya ya teman-teman ya di sini. Terus di sini ada zero adjusting screw ini. Ini bentuknya seperti lingkaran ya, seperti gambar yang ini tadi, bentuknya bulat kayak gini. Ini fungsinya untuk apa namanya? Membuat jarum ini pada titik nol ini loh, kayak timbangan gitu ya. Biasanya jarumnya kan kadang jatuh ke kiri, itu diputar dipaskan sampai 0. Untuk kalibrasi sih biasanya sebutannya. Nah, terus di sini ada zero ohm adjusting knob. Nih, mana? Ini ya sama sih. Ini untuk sama dia untuk memutar ini juga ya, untuk memutar jarumnya. Kalau yang ini juga sama untuk muter jarum juga, tapi itu bentuknya biasanya cenderungnya itu kayak gini loh, main. Jadi kalian kalau muter bisa lewat putaran deket sini atau di sini sama. Ini juga untuk zero ohm adjustable, adjustment kok adjustable. Nah, terus di sini loh sama ya zero ohm ya. Oke, di sini ada lubang katup plus, ini untuk plusnya biasanya dipakai kabel warna merah, test leadnya warna merah, atau biasanya ini sebutannya probe merah atau test lead plus. Ini adalah probe merah ini biasanya cenderung ke positif, yang hitam probe hitam ini ke negatif ya di sini lubangnya. Nah, terus yang ketujuh ini adalah saklar pemilih. Jadi kalian mau ngukur listrik DC ya arahkan ke DC. Ngukur listrik AC arahkan ke AC, ngukur hambatan kasih ke hambatan, ngukur ampere kasih ke ampere ya gitu ya. Itu pemilihannya, kalian bisa atur sendiri. Nah, oke, kalau untuk yang digital sama, di sini ada probe hitam, probe merah, di sini putarannya juga ada, knob kolektornya. Cuma di sini yang bedanya tidak ada zero adjustmentnya ya. Jadi ya cukup ini sudah 0 otomatis. Nah, ini hasil pengukurannya terbaca walaupun ada koma-komanya, ini tetap terbaca semua. Enaknya kalau pakai digital itu ya. Nah, ini untuk pengukuran arus ada, hambatan ada, tegangan ada, walaupun fungsinya cukup kecil, cuman dia lebih compact ya, atau bisa disimpan di mana-mana, dibawa pakai saku atau apa. Tapi kalau yang analog itu cenderung lebih besar, jadi kalau di saku ya terlalu gede. Nggak cukup, harus pakai tas. Kalau ini bisa yang kecil segini ya ada. Nah, itu adalah multimeter ya, jadi untuk mengukur. Nah, terus gimana cara pakainya, untuk ngukurnya gimana, terus ini model fungsinya kayak apa, itu nanti ada di pembelajaran selanjutnya. Jadi hari ini itu adalah pembelajaran untuk mengenalkan sesuatu yang baru ya. Nanti cara gunakan multimeter gimana ya sama di channel ini nanti akan saya buatkan ya untuk kalian semuanya. Jangan khawatir. Oke, setelah dari multimeter ada alat ukur baru. Ya nggak baru sih sebetulnya, memang sudah lama, cuman ya oke, cuman memang ini juga kalian harus belajar ya, alat ukur ini juga alat ukur yang sangat
bagus. Nah, oke, ini alat ukur yang sangat bagus, namanya adalah tang ampere ya. Tang ampere atau dalam bahasa Inggrisnya disebut clamp meter. Ini adalah alat untuk mengukur arus listrik, tapi tidak perlu kita harus mencabut listriknya ya, atau kabelnya nggak perlu, kita hanya perlu untuk kabel induktor ya dialiri arus listrik dengan menggunakan dua rahang penjepitnya, tanpa harus memiliki kontak langsung dengan terminal listriknya. Nah, ini tang ampere ini adalah tang yang aman ya untuk mengukur ampere dalam rumah kalian, listrik kalian berapa ampere sih 450-nya. Nah, itu. Pada umumnya tang ampere atau clamp meter itu terdapat di pasaran dan memiliki fungsi sebagai multimeter juga. Jadi ada tang meter yang sudah berfungsi sebagai multimeter, jadi satu paket set ya. Ada multimeternya, tapi memang tidak selengkap multimeter yang pada umumnya ya, hanya beberapa yang bisa dia kontrol seperti itu. Nah, untuk apa saja banyak, intinya dia itu untuk mengukur arus ya. Intinya aman lah ini. Cara ngukurnya gimana kayak gini nih. Ini alatnya, ini penjepitnya, jadi modelnya gini. Jadi jika kalian ingin mengukur arusnya, cari kabel positifnya, lalu kalian ukur dengan cara buka klemnya ini, masukkan kabelnya ke sini. Oke. Nah, masukkan kabelnya ke sini, lalu nanti kurang lebih gambarnya kayak gini ya lah, baru di sini nanti keluar tulisannya berapa ampere. Nah, yang ini juga itu sudah disertai multimeter, jadi di sini ada negatif, di sini ada positif, yang bila mana ini bisa untuk mengukur ampere, bisa untuk mengukur voltase AC, bisa untuk mengukur LED atau dioda, bisa untuk mengukur resistor juga, hambatan ya, bisa mengukur hambatan juga. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, ini adalah clamp meter ya. Nah, kalau dari fisiknya clamp meter itu seperti ini ya fungsinya. Nah, jadi ini klampnya itu ini, makanya disebut clamp meter ya, karena dia modelnya hanya ada kabel, lagi jalan ada listriknya ya, intinya ada listriknya, lalu ada alatnya, tinggal capitkan, celep, dah kita lihat arusnya berapa, kelihatan. Sakti ya. Oke, atau baru tahu? Nah, ini clamp meter ya, ini untuk modelnya, serinya ada di sini, clamp bottom, ini untuk memencet buka tutup klampnya ini ya. Nah, kalau klampnya kalian buka ya buka, kalian tutup ya tutup. Terus function ring switch-nya ini untuk mengukur, mau mengukur arus, mengukur apa, ini putar ya. Jangan sampai salah tapi. Nah, ini ada yang namanya buzzer. Buzzer itu bisa bunyi kalau pengukurannya selesai, itu bisa. Ini LED display. Dan yang di sini itu adalah jalur untuk multimeter, tapi ya sederhana ya multimeternya. Itu ada di probe plus dan probe minus, negatifnya, probe merah dan probe hitamnya di sini. Gitu, ini bentuknya adalah multimeter digital ya teman-teman ya. Nah, fungsinya itu untuk mengukur arus, tapi juga bisa untuk mengukur alat lainnya karena dilengkapi dengan multimeter. Nah, enaknya itu ya. Nah, atau adakah alat ukur yang mungkin belum saya bisa masukkan di sini? Ya, mohon maaf karena memang alat ukurnya itu kan banyak sekali ya untuk listrik ya. Cuman memang saya ambil yang memang banyak orang pakai saja. Seperti itu. Ini adalah alat ukurnya, bisa mengukur baik tidaknya rangkaian juga bisa, komponen elektronika yang tersedia juga bisa, dan masih banyak ya. Kayak gitu, ini adalah multimeter digital nih. Bentuknya kayak gini multimeternya. Nah, oke. Nah, lanjut di video next, kita ini akan ketemu dengan alat kerja elektronika ya, seperti ini gambarnya. Tang kecil, solder, atraktor, tenol, cutter, terus brush, apa dan sebagainya macamnya, itu adalah alat kerja elektronika. Kalau tadi alat ukur, ini alat kerja ya. Jadi hari ini kita sudah belajar alat ukur mulai dari multimeter digital, multimeter analog, sama tang ampere atau clamp meter biasanya gitu ya. Nah, itu alat yang biasanya sering dibawa orang teknisi-teknisi listrik, instalasi listrik untuk mengukur baik tidaknya atau jalurnya sudah pas atau belum, atau putus atau enggak, itu dari multimeter. Seperti itu, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk teman-teman semuanya mengenai alat ukur dan pengukuran? Dan catatan untuk kalian, ini bersifat basic ya,
memang dasar sekali, kita kenal-kenalan dulu. Nah, mungkin di pertemuan ke depan atau mungkin di channel ini tapi di video lain saya akan memberikan penjelasan untuk Anda tentang cara menggunakan multimeter, cara tahu baik tidaknya kapasitor, tahu bagaimana baik tidaknya resistor dan sebagainya macamnya. Itu nanti kalian bisa subscribe channel ini, nanti tak buatkan untuk tutorialnya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi itulah singkat dari pertemuan ketiga ya ini ya. Ya, pertemuan ketiga tentang alat ukur. Pertemuan keempat kita akan membahas tentang alat kerja elektronika ya. Beda-beda. Nah, nanti satu paket ini akan apa namanya? Oke. Oke, ya. Seperti itu. Itu adalah alat kerja yang mungkin gambarnya kalian lihat di sini ya. Untuk supaya kalian penasaran dengan pertemuan keempat ini akan membahas alat kerja elektronika. Oke. Seperti itu dulu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kalian yang telah stay di channel ini dan mengikuti pembelajaran sampai ke pertemuan ketiga. Nah, yang dari pertemuan pertama, ketiga atau bahkan dari dasar elektronika kalian langsung beranjak ke sini. Oke, saya apresiasi Anda semua ya. Tetap bantu saya di Laulo ILC, kita akan mengejar 1000 subscriber ya. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Mr. Lau. Mohon maaf kalau ada salah kata and bye.